Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Ihsan, NIM saya 0553570004 dari program studi agribisnis minat penyuluhan dan komunikasi peternakan. Di sini saya akan menjawab tugas 2 dasar-dasar penyuluhan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan komunikasi secara konteks penyuluhan. Komunikasi secara umum adalah suatu kegiatan yang berbagi pengetahuan, perasa, ide, informasi, dan lain-lain sehingga terjadi sesuatu pengertian bersama tentang makna, maksud, dan manfaat dari pesan tersebut. Sedangkan proses komunikasi penyuluhan berarti proses di mana seorang individu atau komunikator menyampaikan lambang-lambang tertentu khususnya pertanian yang biasanya berbentuk verbal untuk mengetahui langkah laku para petani dan menjadikan para petani yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Soal nomor 2, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini apa saja manfaat cyber extension? Yang pertama, cyber extension merupakan media konvert yang mampu menghimpun umpan balik secara langsung karena bersifat interaktif, karena dapat memfasilitasi komunikasi interpersonal dan termediasi. Manfaat kedua, terbukanya akses pelaku utama terhadap informasi pertanian untuk meningkatkan peluang potensi peningkatan pendapatan secara pencapaian, meningkatkan kemampuan pelaku utama dalam melakukan disverifikasi usaha tani dan merealisasikan komoditas yang diusahakannya dengan input yang tersedia, jumlah produksi yang diperlukan, dan kemampuan pasar untuk menyerap output. Manfaat nomor 3, mendorong terlaksananya kegiatan pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi pertanian secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat keempat, memfasilitasi dokumentasi informasi pertanian di tingkat lokal yang dapat diakses secara lebih luas. Soal nomor 3, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Yang pertama, dari unsur pesan, agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif, maka pesan yang disampaikan oleh penyuluh sesuai dengan kebutuhan petani dan keluarganya. Yang keduanya, unsur komunikator seperti kecakapan komunikator dalam berkomunikasi, sikap dan mental komunikator dalam mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya, sistem sosial yang mencakup sifat masyarakat setempat baik adat, istiadat, agama, dan kebiasaannya. Nomor 3-nya, unsur penerima seperti kecakapan penerima yaitu menguasai teknik yang mendengar dan membaca, sikap mental penerima yang harus netral, wajar, dan apa adanya, tingkat pengetahuan penerima yang harus mudah menafsirkan maksud dari pembicaraan penyuluh. Yang keempat, unsur media, agar pesan dapat diterima dengan jelas, maka saluran yang digunakan harus terbebas dari gangguan teknis maupun gangguan sosial budaya. Soal nomor 4, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Di sini identifikasi inovasi pertanian yang disampaikan adalah inovasi pertanian berkelanjutan. Tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran? Pertama, sadar. Setelah dilakukan penyuluhan pertama kali, sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang disampaikan penyuluh. Nomor 2, menaruh minat. Setelah dilakukan penyuluhan, petani mulai berkeinginan untuk bertanya dan mengetahui lebih banyak tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian berkelanjutan. Nomor 3-nya, penilaian dan evaluasi. Setelah dilakukan penyuluhan, petani sudah siap memberikan penilaian terhadap baik atau buruknya inovasi pertanian berkelanjutan. Nomor 4-nya, mencoba trial. Setelah dilakukan penyuluhan, banyak petani yang mulai mencoba inovasi pertanian berkelanjutan walaupun masih dalam skala yang cukup kecil. Nomor 5-nya, menerima atau menerapkan walaupun masih dalam skala yang cukup kecil. Setelah dilakukan penyuluhan, petani akhirnya mau menerima dan mencoba menerapkan inovasi pertanian berkelanjutan di kebun dan sawah-sawah mereka. Yang C-nya, apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut? 1, sifat inovasi, informasi ilmiah yang dilekatkan pada inovasi pertanian berkelanjutan yang bersifat kompleksitas dan komunikatif lebih cepat dan mudah disampaikan kepada para petani. Nomor 2-nya, sifat sasaran, karena inovasi pertanian berkelanjutan sangat luas untuk diaplikasikan, bahkan menyajikan pendapatan yang tinggi, petani pun mulai mau mengaplikasikannya walaupun masih dalam skala kecil. Nomor 3-nya, pengambilan keputusan. Setelah melalui proses musyawarah dan kolektif yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok tani, akhirnya inovasi pertanian berkelanjutan dapat terrealisasikan di kelompok tani Cibodas. Saluran komunikasi yang digunakan melalui media massa yang dapat dengan mudah diakses dan jelas disampaikan kepada para petani, akhirnya inovasi pertanian berkelanjutan dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Nomor 5, keadaan penyuluh. Berkat kerajinan penyuluh dalam menawarkan inovasi pertanian berkelanjutan, akhirnya proses adopsi menjadi cepat diterima oleh masyarakat. Di sini saya mewawancarai sebuah kelompok tani di daerah Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.